Total sebesar 49% usaha mikro, kecil, dan menengah gulung tikar di masa pandemi. Data ini kami ambil dari Kementerian Koperasi dan UKM. Prediksi UMKM gulung tikar akan menjadi 70% sampai akhir tahun menurut data dari Jaringan Pengusaha Nasional Japnas. Sekitar 200 UMKM dan 600 pengrajin Baduy harus tutup. Omset mereka terjun bebas, turun hingga 90% bahkan tanpa pemasukan. Perkiraan 2 tahun dari sekarang kita akan hidup berdampingan dengan masa pandemi dan dalam tekanan ekonomi. Padahal kontribusi UMKM pada PDB negara kita mencapai 65% atau 2 triliun US dollar, lebih menurut data dari Akumindo. Wow, jadi Mas Andi, UMKM itu sangat berperan banget ya, signifikan banget untuk negara Indonesia terutama ya. 60% dari PDB kita dari UMKM, 97% lapangan kerja dari UMKM. Wow. Jadi ini adalah sektor yang memang harus kita selamatkan. Seperti Pak Yaya, Pak Supari tadi sudah sampaikan. Yes, dan di tengah-tengah kita sudah ada Pak Amir. Dia adalah salah satu penggiat UMKM juga dari Baduy, dari Lebak. Kita pengen tahu bagaimana keadaan di sana. Yang tadi juga Mas Andi sempat bilang mengalami penurunan terhadap penjualan di masa pandemi. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol dengan Pak Amir, kita lihat dulu yuk tayangan berikut ini. Saya berkeluarga, anak 3 ya, yang satu udah menikah. Istri nenun, anak nenun. Produk yang dijual sama saya, 1 kain tenun, 2 baju Baduy, 3 golok, 4 ikat kepala, madu, 7 gula jahe merah. Awal-awal kita ramai banget ya, karena kain tenun ini mempunyai ciri khas sendiri gitu, punya keunikan sendiri. Dalam 1 hari itu bisa 500 sampai 1000 orang. Jalanan penuh, terus banyak orang yang datang pokoknya. Pas pandemi corona datang, wisata budaya Baduy kan ditutup. Jadi para pengrajin di sini itu semua tutup gitu. Jadi wisatawan yang datang nggak ada, terus penjualan keluar nggak ada, jadi tutup total gitu. Jadi aktivitas masyarakat di sini tuh lebih ke ladang, berkebun gitu. Ada yang nanam pisang, ada yang nanam kencur, ada yang nanam jahe, lain sebagainya gitu. Ya harapan saya sih mau normal seperti semula gitu. Jadi kita usaha lancar, penyakit nggak ada. Ya namanya juga lagi sepi gitu ya, pengeluaran diatur lah biar kita nyambung. Mungkin kita diuji kesabaran ya di situ ya. Wow, Pak Supari, tapi kalau kita lihat produk-produk ini ya, Dias ya. Luar biasa ini. Ini songketnya warnanya kekinian banget. Kekinian, boleh saya pakai ya? Boleh dong. Kece. Jangan lupa ada itu golok. apa tuh? Ada golok. Taruh dulu golok sini. Siap. Wah. Kayak jawara nggak? Jawara banget. Kita ngobrol dulu nih sama Pak Amir nih. Pak Amir ini, makasih nih jauh-jauh nih. Hatur nuhun pisan udah jauh-jauh ke sini. Sami-sami Pak. Ya. Nah, Pak Amir ini dari Baduy luar atau dari Baduy dalam? Saya dari Baduy luar Pak. Dari Baduy luar ya. Dari Baduy luar. Masnya dari Baduy luar, dan satu fakta nih Mas Andi. Pak Amir ini, istri dan anaknya semua penenun semua. Wow. Oh, ini yang buat ini ya. Jadi itu hasilnya dari keluarganya juga, dari istri dan anak-anaknya. Tapi boleh juga tuh dikasih ikat kepala, saya tadi cuma dikasih songket aja. Berapa jarak dari Baduy luar ke Baduy dalam? Kemarin saya soalnya sempat nanam kopi, tapi kayaknya di Baduy luar itu ya. Ya. Dari Baduy luar ke Baduy dalam 12 kilo Pak, jalan kaki Pak. 12 kilo jalan kaki. Mungkin Bapak belum sampai ke rumah saya kemarin Pak. Belum. Belum memang. Nah, jadi sampai saat ini UMKM Baduy masih tutup ya? Karena pandemi. Masih tutup sih, belum buka. Belum buka ya. Ini jadi kita prihatin juga, dan ada 1-2 produk yang mungkin masih ada pembelinya? Ada aja sih 1-2 mah. Ada ya? Jarang banget gitu. Tapi lihat di sini nih kan kita kemarin sibuk-sibuk
cari gula, ini juga ada gula ini. Iya, Gula jahe merah. sehat lagi Mas itu. Iya, boleh diceritakan nih Pak Amir, kegiatan-kegiatan selama pandemi ini untuk para UMKM di Baduy. Jadi awalnya kan kita lebih fokus ke tenun ya. Lebih fokus ke tenun, selain bercocok tanam lebih fokus ke tenun. Tapi semenjak pandemi ini melanda Indonesia ya, kita lebih aktivitas ke olahan makanan Mas. Seperti ini kan produksi saya gula jahe merah ya. Iya. Kita produksi ini karena tenunnya nggak laku gitu ya. Jadi kita produksi yang laku gitu. Iya. Tenun jarang dulu lah. Iya. Nah, selain produksi ini kita kebetulan punya tanaman jahe, kencur, pisang dan lain-lain. Gitu. Akhirnya balik lagi ke berladang ya. Balik lagi ke menjadi salah satu profesi utama ya. Tapi Ya. dengan berladang itu produksi jahe, kencur, ketutup nggak sih biaya hidup sehari-hari? Ya ditutup-tutupin aja Mas. Ini dia pejuang sejati ya. Bersyukur selalu. Tapi kalau nggak salah ya, menurut adat Baduy itu katanya kalau produk-produk seperti tanam padi, berladang itu boleh dijual atau hanya buat konsumsi sendiri? Kalau padi itu buat konsumsi sendiri Pak. Oh, Jadi di masa-masa pandemi ini, andainya nggak ada beras dari luar, kita masih punya beras. Ya. tuh Oh. mandiri. Yes. Dan katanya juga kan Mas Adi, ini saya mau tanya juga ke Pak Amir. Kan masih ada gak sih Pak di suku Baduy sendiri yang jualannya tuh sampai ke jalan-jalan dengan berjalan kaki. Jadi nggak mau naik kendaraan umum tapi masih berjalan kaki dan nggak pakai alas kaki gitu Pak. Itu masih ada Pak di sana Pak? Di cuacanya nggak normal sekarang udah nggak ada karena kan orang nggak boleh keluar ya. Takut kena apa gitu. Kena penyakit ya. Kena penyakit. Jadi kita berusaha untuk di sana gitu, untuk tinggal di sana. Sehari-hari itu apa yang bermanfaat bagi kita kerjakan di sana. Karena mayoritas kita berladang. Terus yang nenun sih masih ada ya, tapi yang beli udah jarang. Nah, ini dia nih. Kita berarti di sini harus memberikan solusi nih. Ya. Tapi kira-kira untuk usaha kerajinan Pak Amir tuh bantuan seperti apa yang diperlukan agar UMKM-nya bisa hidup kembali? Ya, mumpung ada Pak Supari Pak. Mumpung ya, jadi- Pak Supari langsung di sini ada. Sama ada home band sama dia bisa untuk bantu Bisa langsung endorse. di sana. Bisa. Pertama produksi ya. Produksi, Pertama ya. produksi. Kedua modal. Ketiga pasar. Pasar ya. Nah, Kita produksi nggak ada modal nggak jalan. Kita nggak ada modal nggak ada pasar tetap nggak jalan. Jadi produksi modal sama pasar itu harus. jadi ini kalau misalnya ada bantuan permodalan dari Pak Supari, terus ada bantuan jaringan promosi dan pemasaran yang bisa kita buka di Kata Sandi, mudah-mudahan bisa menjadi solusi nih buat Pak Amir nih. Itu mudah-mudahan. Yes, siap. Kalau gitu langsung kita tanya Pak Supari. Oh siap. Langsung kita todong di sini Mas Adi. Bagaimana Pak Supari? Silakan Pak Supari. makasih, Pak Ini sosok yang inspiratif banget. Iya. Pak Amir. Jadi di era pandemi ini Bang Sandi, semua pelaku usaha UMKM itu akan melewati 3 fase. Fase yang pertama adalah fase bertahan, survival ini. Nah, pelaku-pelaku usaha yang tabungannya besar itu yang tahan. Nanti akan dimakan pelan-pelan itu sampai habis. Nah, hari ini mungkin sudah habis. Betul Pak Amir ya? Udah habis tabungannya ya? Betul. Wah, Mantap. begitu sudah habis tabungannya, nanti para pelaku UMKM ini akan mengurangi konsumsinya, terutama yang konsumsi non makanan. Jadi sudah ngurangin rekreasi, kira-kira gitu Pak Amir ya. Nah setelah itu kalau nggak ketolong gitu, maka akan menggunakan modal kerjanya untuk memenuhi kebutuhan makan. Nah ini berbahaya nih kalau sudah sampai situ. Nah Pak Amir ini sudah sampai fase ke efisiensi, sudah menemukan, kan punya portofolio barang yang dijual banyak sekali tadi Bang Sandi ya. Ada songket, Ya, tenun. ada keris. Keris, ini apa golok itu? ini. Golok. Golok. Ada golok, kemudian ada Gula. ya termasuk ada makanan kemasan, Iya. jahe merah dan seterusnya. Nah
Pak Amir sudah menemukan bahwa saat ini yang paling efisien saya adalah jualan Gula jahe merah. gula jahe merah. Wow. Sudah menemukan fase efisiensi. Nah, harapan saya, tolong kapasitas Bapak di fase ini ditingkatkan, maka bisa jadi 3-4 bulan ke depan akan menemukan fase pertumbuhan. Bapak akan Amin. tumbuh. Yes. Nah, ada basis digital nggak yang kita bisa tawarkan untuk pemasaran produk-produk dari Pak Amir ini? Ya, mulai dari fase sekarang ini, Pak Amir harus memperluas akses pasar. Banyak penyedia platform untuk Bapak bisa diakses secara luas. Banyak platform e-commerce, Ya. dan kebetulan BRI ada Indonesia Mall Ya, sebagai official store yang bisa diakses oleh Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya. Nanti tim kami akan datang ke Pak Amir untuk dibantu. yeay. Langsung. Terima kasih Pak. Langsung konkret. Langsung konkret. Diajak pameran berapa bulan ke depan Ya. untuk Pak Amir nih. Mungkin mudah-mudahan bisa membuka pasar baru buat Ya. Pak Amir dan teman-teman di UMKM Baduy, dan bukan hanya gula jahe merah. Ya. Ini juga kayaknya ada madu nih. Ada madu, ini beda Madu nih tuh. Mas Andi. Yang coklat ada, yang hitam yang ada. hitam apa? Bedanya apa nih? Yang hitam sama yang coklat? Kalau yang coklat manis doang Pak. Kalau yang hitam ada pahitnya. Ah, khasiatnya apa nih Pak? Khasiatnya Pak? Kalau yang coklat untuk semua umur ya, semua usia. Dari mulai balita sampai orang dewasa. Tapi kalau yang hitam khusus dewasa. Wih, vitalitas bro. Iya. Kenapa Pak Supari pesen 3? Oke, saya siapin Pak. Saya siapin. Ini sama kehidupan kita bro. Iya. Ada pahitnya, ada manisnya Itu juga. dia. Tapi hari ini lagi banyak manisnya. Manisnya ya. Luar biasa. Tapi memang ini saya terinspirasi sekali dengan cerita Pak Amir ini ya. Luar biasa, dan mudah-mudahan kemitraan kita bisa dijalin antara tadi Pak Yaya di Wastafel Portable juga butuh pemasaran. Ya. Pak Amir dengan produk-produknya juga butuh pemasaran. Dengan satu platform digital, pendanaannya sudah ada, ini kita bisa dorong ke depan sehingga UMKM kita bisa bangkit. Betul. Jadi juga buat pemirsa iNews yang lagi menjalankan UMKM, yang lagi masanya struggling gini, harusnya tetap harus semangat gitu ya Mas Andi ya? Itulah kekuatan ekonomi berbasis silaturahim yang tadi saya sampaikan. Ya. Sharing economy. Kalau kita berbagi seperti ini, kita bisa saling membantu. Ya. Ini jadi seneng, jadi ketemu di sini, silaturahmi, tahu produk-produknya, dan bisa saling membantu. Bahkan ini ya, teman-teman yang ada di sini, ini semua home band, tamu-tamu yang di sini, udah pada pesen barang-barangnya Pak Amir, Mas Andi. Wis, keren banget. Emang cocok ini. Langsung laku. Jadi ini masih seru banget dan masih hangat banget obrolan kita. Setelah ini pemirsa iNews ada tamu istimewa. Wow. Mas Andi masih rahasia, saya belum boleh ngasih tahu dulu ya. Dan juga untuk pemirsa iNews yang pengen nanya di sosial media boleh, di Instagram boleh atau di Twitter boleh. Di @katasandi_inews. Jangan lupa pakai hashtagnya adalah UMKM Ayo Bangkit. Itu dia hashtagnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Kata Siapa? Kata Sandi.